Kenapa? Lukanya belum selesai dibungkus. Aku akan melakukannya sendiri, saut Niko dingin seraya menyambar kain kasa dari tangan Leka. Tanpa mengucapkan sepatah dua patah kata, Niko pergi begitu saja dengan sorot mata yang mampu membuat anak kecil lari terbirit-birit. Leka yang memperhatikannya sempat terdiam sesaat, menghela nafas dan akhirnya hanya mengangkat bahu tak peduli. Lantas ia pun berjalan cepat masuk ke dalam kamarnya. Leka menutup pintu kamar rapat-rapat, lalu menghempaskan tubuh ke atas ranjang kesayangannya. Matanya menatap nyalang pada langit-langit kamar. Rekaman perjalanan hidup selama 5 tahun terakhir kini memenuhi ruang pandang Leka. Ia memejamkan mata, kemudian seolah senyum terlukis di wajahnya yang tak dipoles make up. Gak apa-apa, ini jalan hidupku dan aku bahagia hidup berdua dengan Feli. Leka mengumamkan kalimat yang hampir setiap malam ia rapalkan sebelum tidur, mensugesti pikirannya agar selalu merasa bahagia. Ajaibnya, ia selalu berhasil. Setiap pagi Leka selalu terbangun dengan perasaan yang lebih ringan. Ma, terdengar suara Feli. Mata Leka kembali terbuka. Ia menoleh dan tersenyum pada putrinya yang selalu memberi Leka kebahagiaan. Kenapa bangun sayang? Apa mama mengganggu kamu? Jemari Leka mengusap pipi Feli dengan lembut. Anak kecil itu menggeleng. Tubuhnya tenggelam dalam selimut tebal dan hanya terlihat sebagian wajahnya. Enggak kok ma, aku bangun karena udah enggak ngantuk aja. Mata bulat Feli mengerjap, membuat Leka tidak tahan untuk mencubit gemas pipinya. Leka terkekeh melihat Feli tertawa. Hal sederhana seperti ini saja sudah membuat Leka bahagia. Leka yakin putrinya ini pasti tidak akan bisa tidur semalaman karena Feli tidur sejak mereka pulang dari mall. Dibangunkan sebentar untuk mandi dan makan, lalu setelah itu kembali tidur. Leka tidak melarang karena anaknya itu pasti kelelahan saat hilang tadi siang. Di saat keduanya sedang bercanda, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Dengan terpaksa Leka bangkit dan menghampiri sumber suara. Ia pikir Pi Asri yang ada di luar, namun rupanya Nikola yang Leka dapati saat pintu terbuka lebar. Ada apa? Tanya Leka penasaran. Tidak biasanya pamannya ini mengganggu waktu tidur, apalagi sampai berdiri di depan kamar seperti ini. Sekali lagi Niko meyakinkan diri bahwa apa yang dilakukannya saat ini masih berada dalam batas normal. Ia tak bisa tidur dan entah kenapa ia justru kepikiran Feli karena sejak mereka sampai ke rumah ini, Niko tak bertemu lagi dengan anak berusia 4 tahun lebih itu. Boleh aku lihat Feli? Leka sedikit terkejut. Ia pikir untuk apa Niko bertanya tentang Feli malam-malam begini. Bukankah seharusnya lelaki itu tertidur nyenyak sekarang tanpa perlu memikirkan anak itu? Mau apa dengan Feli? Alih-alih menjawab, Leka malah balik bertanya. Mau lihat dia aja Leka. Apa nggak boleh? Tanya Niko tanpa ekspresi seperti biasanya. Leka berdeci pelan. Setidaknya Niko harus menunjukkan raut muka sedikit ramah jika ingin permohonannya ini dikabulkan. Tapi lihat, lelaki itu malah terlihat datar, seolah semua ekspresi lari dari diri Niko. Lakukan besok pagi aja. Gak bisa, aku harus melihat dia sekarang. Niko seketika mengatupkan bibirnya, entah atas perintah siapa mulutnya sampai berani berbicara begitu. Dahi Leka berkerut. Sorot mata lelaki itu pun tidak terlihat tajam lagi, seperti saat terakhir kali mereka mengobrol. Pada akhirnya Leka mengangguk, mempersilahkan Niko masuk dan menghampiri Feli yang masih berbaring di ranjang. Fel, kamu gak tidur? Tanya Niko. Lelaki itu terkejut ketika Feli mendengar suaranya. Anak kecil itu langsung menyingkap selimut, kemudian duduk. Dan untuk pertama kalinya Feli melemparkan senyum pada Niko, meski hanya senyuman tipis. Tubuh lelaki itu membeku. Harusnya dia biasa saja melihat anak kecil tersenyum ke arahnya. Tapi kenapa perasaannya sangat lain ketika yang tersenyum itu adalah Feli?
Ekspresi yang sama pun ditunjukkan oleh Leika. Terkejut padahal tadi pagi anak itu masih takut-takut pada Niko. Lalu kenapa sekarang? Leika mengangkat jari jemari tangan kanannya yang lentik nan panjang di udara, menghalangi cahaya mentari pagi agar tidak menerpa wajahnya. Leika berdeci, lalu untuk apa dia berjemur kalau tidak ingin terkena sinar matahari? Akhirnya ditariknya lagi tangan itu, lalu ia alihkan ke belakang kepala sebagai bantal, kaki jenjang berbalut hot pants sengaja ia rentangan. Leika tersenyum, jika boleh dia membanggakan diri. Ia yakin kaki itu mampu bersanding dengan para Miss Indonesia. Hanya saja otaknya perlu diasah lagi untuk bisa menandingi mereka. Ayahnya memang cerdas, memilihkan rumah untuknya. Selain ada fasilitas kolam renang dan taman, juga ada rooftop yang saat ini Leika tempati. Tempat untuk mengistirahatkan diri dari segala kelelahan dan penat. Saat malam hari, tempat ini akan menjadi tempat romantis jika ia punya pasangan suatu saat nanti. Leika tersenyum kecut. Mengingat pasangan, rasanya ia mustahil. Ia tak berniat untuk punya pasangan di waktu dekat ini. Entah nanti. Mata Leika terpejam. Ia teringat kembali kejadian tadi malam saat pertama kalinya Feli tersenyum pada Niko. Dan hal itu begitu mengusik hati Leika yang sadar akan ikatan batin ayah biologis dan anak itu. Mereka telah terikat bahkan sejak dalam kandungan. Terbukti dari Leika yang sempat ngidam makanan ataupun kebiasaan yang sering Niko lakukan. Leika meraih ponsel sesaat setelah membuka mata. Nomor kontak ayahnya yang jadi tujuannya saat ini. Ia menelpon untuk satu tujuan. Ada apa, Nak? Terdengar sapaan yang begitu lembut dalam suara tegas. Tumben pagi-pagi telepon papa. Leika tersenyum, walau ia sadar Gunardi tidak akan melihat senyuman itu. Kenapa? Nggak boleh ganggu papa pagi-pagi, tanya Leika pura-pura kesal. Bukan begitu Leika, papa tahu kalau kamu telepon selain sore atau malam pasti ada maunya ini. Papanya itu memang pengertian. Hal-hal seperti ini saja ia paham betul. Leika menahan tawa, lalu menyilangkan kaki kanan di atas kaki kiri yang ditekuk. Punggungnya masih rebah di atas kursi khusus untuk berjemur. Papa memang paling mengerti aku, karena papa turut andil dalam membuat kamu. Astaga, Leika memutar matanya malas. Apa-apaan sih papa, norak deh. Ledeknya membuat Gunardi terkekeh-kekeh. Jadi gini Pak, dari semalam aku udah pikirin tentang yang waktu itu pernah diceritain ke papa. Bekerja, Leika mengangguk lantas menyahut. Iya, aku rasa udah saatnya aku menyalurkan kemampuan aku, Pak. Emang apa kemampuan kamu? Ngacak-ngacak uang. Sekali lagi Leika memutar bola matanya, seraya mendengus. Ayahnya kalau bercanda sama sekali tidak ada yang lucu. Aku serius, Pak, Leika gemas. Semenjak perempuan itu menginjakkan kaki di Jakarta, ia sudah merencanakan hal ini, karena tidak mungkin selamanya ia bergantung pada orang tua. Walau sebetulnya mereka bisa menghidupi banyak anak yang menganggur sekaligus, kekayaan mereka berlimpah ruah. Terdengar tawa dengan suara berat dari seberang. Baiklah, kalau jadi direktur keuangan di perusahaan papa mau. Cepat-cepat Leika menggeleng. Bukan ini maksud dia dengan bilang pada papanya. Bukan ingin posisi tinggi yang langsung ia terima begitu saja tanpa effort. Leika menelpon hanya mau izin saja, tapi Gunardi memberinya terlalu berlebihan. Papa, mau perusahaan papa hancur gara-gara aku ngacak-ngacak uang perusahaan, tanya Leika sarkas. Aku cuma mau izin biar aku cari kerja sendiri. Aku mau tentuin sendiri, Pak. Hening beberapa
beberapa saat. Tidak Leka, kamu boleh kerja asalkan di perusahaan papa atau di perusahaannya Niko. Tapi aku pengen masuk sebuah perusahaan karena mengandalkan kemampuan aku, Pak. Bukan karena aku anak papa. Ya gampang, kamu masuk perusahaan papa atau Niko sesuai dengan prosedur. Leka mengembuskan nafasnya kasar. Ujung-ujungnya pasti selalu begini. Ia sungguh tak suka mendapatkan kemudahan karena embel-embel Mahatama di belakang namanya, bukan karena otaknya. Dan hanya ada satu hasil setiap kali Leka dan Gunardi beradu argumen kalah. Leka selalu mengalah pada keputusan yang ayahnya buat, seolah tidak ada kata menang untuk perempuan itu. Setelah beberapa saat menghabiskan waktu dengan berdebat, Leka akhirnya meletakkan ponsel dengan perasaan sedikit jengkel. Niko dan Niko, sihir apa sih yang sudah digunakan lelaki itu sampai orang tua Leka terjerat, dan selalu Niko yang mereka andalkan untuk melindunginya. Leka kesal. Lebih baik ia bekerja di perusahaan ayahnya saja daripada dengan pamannya. Sudah cukup ruang pandangnya dipenuhi lelaki itu saat di rumah, tidak perlu ditambah lagi saat di tempat kerja. Leka bangkit dari kursi dan bermaksud masuk ke dalam rumah karena matahari semakin merangkak naik. Langkah kakinya menyeret dia menuju pintu yang menghubungkan rooftop dengan tangga. Saat itu juga Leka terkejut. Seorang pria berpakaian santai tengah bersandar di dinding dekat pintu. Sebatang rokok terselip di antara bibirnya. Asap yang keluar dari bibir dan hidung terkepul ke udara. Begitu jemarinya menarik rokok tersebut. Jika dilihat dari batang rokok yang tinggal sedikit lagi, sepertinya lelaki itu cukup lama berdiri di sana, dan Leka yakin selama itu Niko pasti melihat aktivitasnya saat berjemur. Sorot mata Niko seketika teralihkan pada Leka, memindahi tubuh ramping namun padat di beberapa itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat Leka merasa risih dilempari tatapan seperti itu. Bisa nggak paman merokoknya jangan di depan aku? Tanya Leka tidak suka. Bahu Niko terangkat seolah tak peduli dengan kalimat yang terlontar dari mulut Leka. Kamu sendiri yang menghampiriku. Kalau nggak suka cepat pergi sana. Datar dan cuek membuat Leka ingin memberi pelajaran pada lelaki itu bahwa ekspresi wajah bukan cuma datar saja. Banyak ekspresi yang harus dipelajari dan dipraktekkan agar sedikit terlihat hidup. Leka lupa bahwa dulu lelaki ini sangatlah ekspresif, asyik dan ceria sebelum dia berubah 180 derajat tanpa Leka tahu apa sebabnya. Tidak ingin lama-lama berhadapan dengan Niko, Leka menghentakkan kakinya ke arah pintu. Namun begitu ia hendak memutar knob pintu, gerakannya terhenti saat teringat ucapan Gunardi di penghujung telepon beberapa saat lalu. Leka menoleh pada Niko, sedangkan Niko yang merasa dilirik saat itu juga membalas tatapan perempuan itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kakek bilang lewat papa, nanti malam kita datang ke rumah kakek. Aku tahu. Mata Leka membulat. Sudah tahu sebelum aku tahu. Iya, terus kenapa nggak bilang? Ini baru mau bilang. Leka mendengus lalu tanpa permisi ia membuka pintu dan menutupnya sedikit keras, menumpahkan emosinya pada daun pintu yang tak berdosa. Dua pria protektif, ayahnya dan Niko, berhasil membuat Leka jengkel pagi-pagi. Derap langkah perempuan itu terdengar menggema di dalam rumah. Menyadari nyonyanya datang, Bi Asri menghampiri dengan sebuah kotak persegi panjang dan cukup besar. Lalu diserahkannya kotak tersebut pada Leka. Ini kiriman dari Nyonya Amelia, Non, jawab Bi Asri. Saat Leka bertanya tenang pada benda tersebut. Oke, terima kasih. Leka masuk ke dalam kamar usai memberi kecupan di pipi Feli yang tengah asik menonton serial kartun. Demi menghilangkan rasa penasaran, Leka segera membuka kotak tersebut. Ia sungguh tak tahu bahwa ibunya mengirim hadiah
Sepagi ini, usai penutupnya terlepas, detik itu juga mata Laika berbinar-binar. Di dalamnya terdapat dua gaun yang sangat cantik. Laika pikir Amelia hafal betul selera Laika. Gaun hitam selutut berlengan panjang, berbahan tile dan transparan. Di bagian pundak juga lengan, satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Feli. Tak perlu bertanya pun, Laika tahu bahwa ibunya ingin Laika memakai gaun tersebut untuk acara keluarga di rumah kakek Arif sore nanti. Kita mau ke rumah Eyang, Ma. Laika mengangguk seraya memasang anting panjang yang terdiri atas kumpulan mutiara. Nanti banyak orang kayak yang Mama bilang tadi siang, tanya Feli. Lagi yang sudah rapi dan cantik, rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Kali ini Laika mempusatkan perhatiannya pada Feli. Ia akan membawa Feli dan akan memperkenalkan anak itu pada keluarga besar. Sudah saatnya Feli diakui keberadaannya. Diusapnya dengan lembut. Puncak kepala putri kesayangannya itu sangat pelan, seolah takut merusak tatanan rambutnya. Iya, Fel, nanti kita akan bertemu saudara-saudara kita. Bisa dapat banyak teman juga nanti. Feli tersenyum lebar dan mengangguk cepat. Walau sebetulnya Laika tak yakin anak itu akan langsung akrab dengan cucu-cucu tantenya. Sementara itu di ruang tamu, Niko mengecek petunjuk waktu. Malam ini dia mengenakan pakaian semi formal, celana blue jeans dipadu padankan dengan kemeja hitam yang tampak pas di tubuhnya. Otot-otot keras di lengannya tercetak dengan jelas saat ia menekuk siku di atas kaki. Seperti saat ini, Niko kesal karena Laika tak kunjung keluar. Ia tak suka terlambat walau hanya ke pesta keluarga di perusahaan. Niko terkenal sangat disiplin soal waktu. Tak jarang ia memarahi stafnya yang kedapatan terlambat walau hanya 5 menit. Di perusahaan juga Niko adalah orang yang paling dihormati dan disegani. Tapi ketika di rumah keponakannya tak pernah sekalipun bersikap ramah. Hanya Laika yang berani bersikap ketus dan cuek padanya. Semakin kesal, Niko akhirnya berjalan ingin menuju kamar Laika dan menyuruhnya keluar secepat mungkin. Akan tetapi langkahnya terhenti begitu saja saat netranya menangkap dua sosok perempuan keluar dari kamar itu. Niko terperangah. Tangannya terkepal tanpa sadar. Sorot matanya yang sulit ditebak itu tertuju ke arah Feli beberapa saat, kemudian beralih pada wanita kecil yang kini berubah menjadi wanita dewasa. Cukup lama Niko memindahi sosok wanita cantik dengan balutan dress hitam. Kesan misterius dan melekat pada perempuan itu. Salivah mengaliri tenggorokan Niko yang tiba-tiba terasa kering. Hell, Niko melayangkan semakian untuk dirinya dalam hati. Buru-buru lelaki itu berbalik, berjalan cepat dengan langkah-langkah lebarnya, meninggalkan dua perempuan itu di belakang.